Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Andriani dari kelas 2C. Di sini saya membuat alat peraga sederhana teori permintaan ekonomi. Alat ini merupakan alat sederhana untuk mengetahui jumlah permintaan apabila yang mempengaruhi adalah harga. Tujuannya untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran dan memudahkan guru dalam membantu pembelajaran. Fungsinya yang pertama adalah mengetahui jumlah permintaan yang dipengaruhi oleh harga, kedua memahami secara jelas apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tiga memberikan suasana aktif di dalam kelas antara guru dan peserta didik. Apa sih alat dan bahannya? Alat dan bahannya ada 6 buah kawat, penggaris, HVS, gunting, mutiara, pensil, dan lain-lain. Di sini kita menganalogikan produsen sebagai guru dan konsumen sebagai siswa. Mutiara-mutiara tersebut menggambarkan suatu barang, di mana untuk menghitung berapa banyak permintaan terhadap barang dan jasa. Contoh kasusnya di sini adalah mengenai harga pakaian. Ada berapakah permintaan apabila harga pakaian ini seharga 20.000? Ternyata ada banyak sekali siswa atau konsumen memilih pakaian di harga 20.000. Ini artinya bahwa permintaan terhadap pakaian di harga 20.000 adalah naik atau tinggi. Kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena konsumen atau siswa lebih memilih harga yang lebih rendah dan lebih murah untuk dibeli, sehingga apabila harganya turun, maka permintaannya akan naik. Pada kawat pertama menunjukkan tingginya suatu permintaan. Untuk selanjutnya adalah menaikkan harga dengan selisih 20.000, yaitu senilai 40.000. Akan seberapa tinggikah permintaan di harga ini? Ternyata para konsumen juga lebih memilih harga ini karena selisihnya tidak begitu besar dan masih terbilang cukup murah. Pada kawat kedua menunjukkan bahwa masih cukup tingginya permintaan terhadap barang meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Untuk yang ketiga adalah menaikkan harga di harga 50.000. Akan ada berapakah permintaan di harga ini? Ternyata permintaan terhadap barang di harga ini tidak terlalu berkurang banyak karena selisih dari harga sebelumnya adalah sangat sedikit. Meskipun adanya penurunan, tetapi penurunan ini tidak terlalu besar. Untuk selanjutnya adalah menaikkan harga di harga 70.000. Akan ada berapakah permintaan terhadap pakaian di harga ini? Ternyata permintaan terhadap pakaian di harga ini cukup berkurang karena harganya bisa dibilang lebih mahal dari sebelumnya. Pada kawat keempat kita bisa melihat bahwasannya ada penurunan. Selanjutnya adalah menaikkan harga di harga 90.000. Untuk selisihnya di harga sebelumnya ini cukup besar, yaitu sebesar 20.000. Dan permintaan terhadap barang di harga ini juga sangat berkurang. Turunannya bisa kita lihat di kawat kelima. Untuk selanjutnya yaitu menaikkan harga barang di harga 100.000. Meskipun selisih dengan harga sebelumnya adalah 10.000, tetapi di harga 100.000 ini permintaan terhadap pakaian itu sangat rendah. Kenapa? Karena harga pakaian di harga ini terbilang sangat mahal, sehingga konsumen tidak ingin membeli pakaian di harga ini. Penurunannya bisa kita lihat di kawat ke-6. Di harga 100.000, penurunan terhadap permintaan barang itu sangat signifikan. Apalagi apabila kita bandingkan dengan harga sebelumnya, yaitu di harga 20.000, itu sangat-sangat signifikan sekali. Baiklah,
Mari kita lihat secara keseluruhan di mana pada kawat dan mutiara-mutiara yang berada pada kawat tersebut menunjukkan adanya hukum permintaan, yakni ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan pun akan turun. Alat peraga ini tidak hanya digunakan untuk mengetahui hukum permintaan saja, tetapi bisa digunakan untuk mengetahui hukum penawaran juga, dan bisa digunakan untuk mengetahui kurva-kurva lainnya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.